warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang pertama dan paling utama, marilah Bapak Ibu semua kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini Rabu tanggal 23 April 2025 kita bisa berkumpul di ruang kelas 1 untuk pemenuhan kegiatan observasi kepala sekolah melalui ruang GTK. Semoga dari awal sampai dengan akhir kegiatan nanti Bapak Ibu guru semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan segala yang dilakukan di hari ini dicatat sebagai amal ibadah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya sangat kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah saya sepakati di ruang GTK tanggal 23 April 2025, kegiatan observasi untuk hasil pembelajaran, sehingga kita sama dengan kegiatan tahun yang lalu, yaitu mengambil refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut observasi guru dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme dan mutu pembelajaran. Bapak Ibu, nanti untuk agenda hari ini alur yang pertama seperti biasa, nanti akan kami sampaikan dulu beberapa teori yang diperlukan karena nanti Bapak Ibu guru semua akan bekerja secara mandiri. Yang kedua, kemudian nanti Bapak Ibu guru akan membuka aplikasi ruang GPK masing-masing untuk menyelesaikan rating observasi yang kemarin sudah saya nilai. Dan yang terakhir nanti Bapak Ibu guru semua akan mengisi lembar catatan pasca observasi. Kemarin yang sudah diisikan pra observasi dan kegiatan observasi. Nanti setelah itu kegiatan terakhir adalah kegiatan pasca observasi. Baik Bapak Ibu, untuk meningkat waktu karena ini sudah jam 11:15 supaya nanti bekerjanya jauh lebih lama. Next kita masuk materi. Yang pertama yaitu menyampaikan hasil observasi kinerja Bapak Ibu guru semuanya. Jadi kemarin Bapak Ibu guru sudah menyelesaikan semua rangkaian observasi ya, dari kelas 1 sampai dengan guru PAIBP, dan di setiap aplikasinya masing-masing itu sudah ada catatan-catatan yang kami tinggalkan. Setiap orang catatannya berbeda karena sesuai dengan pengamatan real yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, melakukan refleksi terhadap kekuatan dan area pengembangan yang akan dicapai oleh Bapak Ibu guru semua. Dan tentunya setelah melakukan refleksi, setelah nanti kami menyampaikan hasil observasi, lanjutnya pelaksanaan refleksi, yang terakhir pastinya adalah menyusun rencana tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Bapak Ibu guru semua, pentingnya observasi sebagai bagian dari supervisi akademik. Jadi kalau dulu memang betul-betul pure supervisi akademik namanya, namun sekarang diubah atau dikemas dalam satu aplikasi di ruang GTK. Apa itu supervisi akademik? Supervisi akademik itu proses pembinaan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas kepada guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Jadi intinya kesimpulannya adalah tentang peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran. Endingnya ke situ. Kemudian tujuan supervisi akademik yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru, kemudian menjamin kualitas proses pembelajaran, memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan, dan menumbuhkan budaya reflektif dan kolaboratif. Observasi sebagai komponen kunci supervisi. Observasi adalah metode utama dalam supervisi akademik untuk menilai secara langsung. Yang pertama yaitu KBM Bapak Ibu guru. Ini pasti ya. Kalau observasi ya memang lazimnya atau sahnya itu ya kita masuk ke dalam ruang kelas bukan untuk menilai, sebetulnya bukan untuk menilai tapi lebih banyak untuk melihat, kemudian berkolaborasi dan berdiskusi kira-kira kegiatan tersebut di mana kekuatannya, di mana kekurangannya, apa yang perlu dilakukan tindak lanjut ke depannya supaya kegiatan tersebut berjalan lebih baik. Kemudian melihat interaksi guru dan siswa. Nah ini penting Bapak Ibu karena yang namanya kegiatan belajar mengajar itu interaksi atau komunikasi dua arah antara guru dengan siswa. Jadi ketika nanti Bapak Ibu guru terlalu banyak
menerangkan siswanya pasif, berarti terjadi komunikasi hanya satu arah. Itu kesesuaian rencana pembelajaran dengan pelaksanaan ini tentunya ya Bapak Ibu, observasi itu saya melihat kesesuaian dengan rencana pembelajaran panjenengan atau tidak antara RPP yang dibuat dengan prakteknya. Misal di RPP kok ada kegiatannya project based learning, tapi ternyata setelah di prakteknya bukan project based learning, Bapak Ibu semua lebih condong ke mungkin hanya diskusi searah seperti itu. Nah ini kan perlu perlu digali kekeliruannya di mana. Lalu penggunaan strategi dan metode pembelajaran yang digunakan ini jelas. Jadi kuncinya kegiatan pembelajaran itu menjadi menarik dan meningkatkan mutu atau hasil pembelajaran itu juga dilihat salah satunya dari strategi dan metode pembelajaran. Strateginya apa? Apa hanya satu arah mengerjakan LKS, kemudian nanti mencocokkan selesai, atau mau strateginya seperti apa? Ada diskusi, terus nanti ada presentasi, terus nanti ada hasil LKPD siswa, kemudian metode yang digunakan seperti apa, medianya apa, medianya hanya menulis di papan tulis. Media papan tulis akan menjadi menarik ketika Bapak Ibu guru mengemasnya juga menarik. Ya, jadi jangan diremehkan cuma nulis pakai kapur atau spidol di papan tulis, itu membosankan. Tidak selalu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa mengemasnya menjadi suatu hal yang menarik, mungkin games ya. Misalnya papan tulis ini kita gunakan sebagai papan board games. Misal Bapak Ibu guru tidak bisa menggunakan media interaktif, ini sebagai papan game permainan. Panjenengan siapkan yang manual, tempel menempel di sini, itu juga akan menjadi sesuatu hal yang menarik. Jadi jangan berpikir bahwa tidak bisa pakai laptop, tidak tahu aplikasi-aplikasi game-game seperti guru-guru muda sekarang, terus Bapak Ibu berhenti berkarya. Banyak cara untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik, dan itu sah. Jadi Bapak Ibu guru semua itu, setiap guru itu kan punya seni mengajar berbeda. Nggak bisa niru kudu gaya Mas Fajri boleh sakit. Bapak Ibu guru meniru seperti saya juga tidak bisa. Jadi punya gaya sendiri. Jadi seperti misal Bu Minar memang belum mampu menggunakan media interaktif seperti ini, bisa memanfaatkan media manual konvensional tapi dikemas menarik. Jadi dibuat seperti game gitu, mungkin kocokan arisan boleh, atau ditempelkan di bawah meja, petung-petang boleh. Itu juga akan mengasah psikomotor anak-anak. Jadi anak-anak tidak hanya berpikir saja, tapi badannya juga bergerak. Kemudian Bapak Ibu, manfaat observasi bagi guru yang pertama pastinya memberikan cerminan objektif atas praktik pembelajaran. Kan Bapak Ibu guru sudah merancang di RPP, oh kayak gini, skenario-nya, alurnya. Nah pas dipraktekkan, kok ada yang meleset, tidak sesuai. Nah itu adalah cerminan objektif dari apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan dan apa yang sedang dilaksanakan. Kemudian mendorong guru untuk melakukan refleksi diri. Nah ini penting sekali. Jadi ketika selesai pembelajaran, seyogianya, semestinya Bapak Ibu guru semua itu langsung menilai dirinya sendiri. Istimewa. Selanjutnya yaitu menemukan kesadaran akan area kekuatan dan pengembangan. Bapak Ibu guru, setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan, punya kekuatan dan kelemahan. Jadi tidak ada bahasa wong aku ora bisa IT pokoknya yang kayak gue lah. Bapak Ibu guru punya kekuatan di bidang lain. Misalnya secara skala sosial kepada anak-anak dalam rangka interaksi dengan anak-anak itu, Bapak Ibu guru memiliki kekuatan agar interaksi sama anak-anak itu nyaman. Dengan guru A misalnya dengan Bu Rika atau dengan Pak Danang, itu kekuatan Bapak Ibu. Jadi ambil kekuatan itu untuk mempengaruhi anak. Kalau hanya berpikir berbasis masalah, kita berpikir berbasis masalah, saya itu tidak bisa kegiatan yang berbau digitalisasi seperti ini. Nanti Bapak Ibu guru tidak berkembang. Jadi berpikirlah berbasis aset yang dimiliki apa. Saya memang tidak bisa digital, tapi ketika berinteraksi dengan anak-anak itu aktif, kemudian nyaman dengan saya, kemudian ketika mengerjakan anak-anak itu mengikuti alur, itu kekuatan. Mulanya Bapak Ibu, observasi
Observasi bukan sekedar menilai, tetapi merupakan alat pengembangan profesional guru yang berdampak. Next, Mas. Berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Supervisi yang baik menciptakan guru yang hebat. Observasi yang bermakna menciptakan pembelajaran yang luar biasa. Oke, next. Yang kedua, mengutamakan budaya belajar dan kolaborasi. Apa sih budaya belajar? Budaya belajar adalah lingkungan di mana semua warga sekolah berkomitmen untuk belajar dan berkembang. Bapak Ibu, sementara apa itu budaya berkolaborasi? Next, Mas. Budaya kolaborasi, setiap individu dalam sekolah itu bekerja sama. Intinya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, kemudian berbagi praktik terbaik dan saling mendukung. Ini hebat dibangun dari guru-guru yang terus belajar dan saling mendukung. Kolaborasi bukan beban tapi kekuatan. Belajar bukan tugas tapi budaya. Jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Betul. Monggo kalau mau jalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi jika ingin berjalan jauh, mari kita berjalan bersama-sama. Kita langsung masuk ke refleksi bersama. Yang perlu kita berikan pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apa yang sudah berjalan efektif. Apa yang sudah berjalan efektif ya. Nanti Bapak Ibu saya berikan lembar ya, untuk percakapan pasca observasi. Nanti di sini ada poinnya, yaitu kelebihan yang perlu ditingkatkan. Yang pertama itu yang kami tanyakan itu kelebihan yang dimiliki atau kelebihan yang perlu ditingkatkan. Kelebihan Bapak Ibu guru ketika melaksanakan observasi. Coba nanti ditarik mundur ke belakang. Kemarin ketika observasi itu melaksanakan kegiatannya seperti apa, kelebihan yang menurut Bapak Ibu guru dianggap kelebihan seperti apa, bisa dituliskan di situ. Bisa menggunakan kalimat yang sederhana, bisa menggunakan poin-poin pakai 1, 2, 3 boleh. Ya, dari yang kemarin kegiatan observasi. Kelebihannya Bapak Ibu guru ya, yang perlu nanti ditingkatkan. Karena kelebihan itu memang harus ditingkatkan, perlu diasah terus-menerus. Kalau kekurangan dan dibuang. Nah, kekurangan yang perlu diperbaiki. Pertanyaan berikutnya, kekurangan yang perlu diperbaiki. Mungkin perlu diperbaiki. Mungkin di kegiatan observasi kemarin Bapak Ibu guru sempat salah konsep, misal itu kan bagian dari kekurangan, bisa dimasukkan. Ya, salah konsep dalam penghitungan bla 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 dan seterusnya. Atau mungkin kurangannya interaksi dengan siswa kurang aktif sehingga ketika guru bertanya siswa pasif menjawab dan seterusnya. Selanjutnya di poin ketiga, kendala atau hambatan dan solusi dalam pembelajaran. Bapak Ibu guru di situ ada 2 poin, kendala dan solusi. Oke, jadi Bapak Ibu guru menulis kendalanya apa ketika kemarin observasi, lalu solusinya kira-kira apa. Kemudian yang berikutnya rencana tindak lanjut. Nah, di sini nanti Bapak Ibu guru menulis rencana tindak lanjut yang akan Bapak Ibu guru lakukan dari kelebihan yang dimiliki, kekurangan yang harus diperbaiki, dan hambatan yang ditemui.
Bapak Ibu tak tutup dulu ya, nanti bisa kita lanjutkan di kantor biar videonya full. Baik Bapak Ibu, nanti kita lanjut untuk kegiatan refleksinya yang di ruang GTK ya, nanti bisa diselesaikan berkomunikasi bersama dengan Bapak Ibu guru yang membantu ya. Untuk itu karena waktu sudah cukup, kita nanti akhiri kegiatan. Sebelum saya akhiri kegiatan, ada beberapa kata-kata yang pas nih untuk panjenengan. Guru yang hebat adalah guru yang mau terus belajar, bertumbuh dan berkembang. Semoga Bapak Ibu guru semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan ilmu yang Bapak Ibu guru berikan kepada anak-anak menjadi ladang pahala yang terus-menerus mengalir sampai dengan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Next Mbak. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita selesaikan baik yang ada di PMF, maaf di ruang GTK maupun yang di lembar observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.